Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Suwoyo ya, karena Pak Suwoyo yang pertama maju untuk peer teaching, yang lain menyesuaikan. Begitu Bu Hani mungkin? Ya, silakan. Silakan Pak Suwoyo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita belajar untuk pertemuan yang kali ini pada semester yang ganjil ini kita mau mempelajari yaitu bab zakat. Untuk itu marilah kita sebelumnya berdoa dulu, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya semua? Sehat-sehat saja ya? Alhamdulillah sehat. Semua patut harusnya kita syukuri, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu kalau kita sehat, kita semangat untuk belajar. Ya, kita semangat untuk belajar. Pada pertemuan hari ini saya ingin menyampaikan itu tentang yang harus kalian pahami, yaitu memahami hikmah zakat, kemudian dapat mempraktekkan zakat di lingkungan masyarakat kita. Ya, sedangkan yang kita harapkan pada pertemuan hari ini, pertemuan kali ini melalui metode problem based learning, nanti kalian dapat diharapkan ya. Kalian dapat mengetahui tata caranya zakat. Kemudian kamu tahu hikmahnya zakat. Kemudian bisa merumuskan ketentuan-ketentuan zakat. Kemudian bisa mempraktekkan zakat. Gitu ya. Nah, anak-anak, kita mulai ya. Kita belajar tentang zakat. Zakat itu adalah rukun Islam yang ketiga. Yang kemarin kita pelajari yang 1, 2, sekarang yang ketiga. Rukun Islam yang ketiga zakat. Zakat itu artinya suci. Ya, suci. Dan berkembang subur. Jadi walaupun ya kelihatannya kita bagikan ke orang, tapi itu di belakangnya zakat kita akan suci, kemudian Allah akan melimpah gandakan kekayaan kita. Ya, jadi jangan bilang di zakatkan kamu jadi berkurang kemudian jadi miskin, tidak. Jadi dalam arti secara bahasa, zakat artinya suci dan tumbuh berkembang dengan subur. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah disebutkan dalam ayat yang ke-103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian dari harta mereka untuk mensucikan dan membersihkannya. Jadi manfaat zakat itu adalah untuk membersihkan harta-harta yang kita miliki. Sudah, selanjutnya kita pelajari tentang syarat-syaratnya, ya, syarat-syaratnya zakat. Kalau zakat itu dulunya kita pelajari ada dua macam, ada zakat fitrah, ada zakat mal, ya. Yang zakat fitrah itu ada syarat-syaratnya. Jadi kalian nanti kalau sudah mempelajari ini tahu siapa yang memenuhi syarat untuk melaksanakan zakat fitrah. Syarat-syarat zakat fitrah yang pertama adalah orang Islam. Jadi orang yang non muslim itu tidak berkewajiban zakat. Jadi kita sebagai orang Islam itu wajib untuk membayar zakat. Yang pertama,
Yang kedua, diperhatikan ya. Yang nomor 2, yaitu pada waktu hari terakhir di bulan Ramadan, jadi bulan Ramadan, di hari terakhir bulan Ramadan sebelum matahari terbenam, orang tersebut sudah lahir atau masih hidup. Jadi akhir bulan Ramadan sebelum matahari terbenam, orang tersebut sudah lahir, sudah lahir ya. Kemudian atau masih hidup, itu berkewajiban untuk zakat. Syarat yang ketiga, dia mempunyai kelebihan untuk hari besok, untuk hari raya itu, untuk keperluan keluarganya juga siapa yang menjadi tanggungannya. Jadi ibaratkan kok punya beras 20 kilo, itu untuk tanggungan besok cukup. Jadi kewajiban untuk melaksanakan zakat. Jadi ada 3 syarat-syarat itu anak-anak ya itu untuk zakat fitrah. Untuk hukumnya zakat fitrah adalah fardu ain, jadi wajib untuk setiap individu, wajib untuk kita yang sudah memenuhi syarat. Sudah, kita lanjut untuk hikmahnya ya. Hikmahnya zakat fitrah. Hikmahnya zakat fitrah itu untuk mensucikan nafsi, mensucikan jiwa. Jadi dengan kita membayar zakat, maka jiwa kita akan disucikan oleh Allah. Gitu ya. Nah, yang nomor 2 adalah zakat mal. Mal itu harta benda. Jadi ada beberapa jenis harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Yang pertama adalah emas dan perak. Jadi yang mungkin kalau kalian belum begitu ada emas dan perak, mungkin bapakmu, ibumu itu menyimpan emas atau perak, itu ada kadar yang harus dikeluarkan zakatnya, namanya nisab. Ya, kalau sudah haul, sudah ada batas 1 tahun dimiliki, maka kewajiban mengeluarkan zakat. Jadi zakat emas dan perak itu seberapa Pak nisabnya? Itu ada 85 gram, bukan kilo tapi gram ya. Kalau di Papua ini harga emas 600.000, kalau 85 gram itu sekitar 6 kali 8 ada 48, sekitar 53 juta. Jadi ada 85 gram yang nilainya kalau dinominalkan uang itu ada 53 juta. Jadi punya minimal 85 gram sudah harus dikeluarkan zakatnya. Yang kedua adalah yang perlu dizakati adalah binatang ternak. Ada kambing, sapi, kalian ada banyak sesuai dengan ada batasnya, nisabnya itu nantinya perlu dikeluarkan zakat. Yang ketiga adalah biji-bijian yang mengenyangkan. Jadi bapak sampean, ibu sampean sawahnya itu ombo, itu nanti kalau panen itu ada yang harus dikeluarkan zakatnya. 2,5% adalah milik fakir miskin. Maka dengan belajar ini nanti kalian dapat mempraktekkan ya di rumah waktu panen. 2,5% dari hasil panen adalah untuk fakir miskin. Itu pun ada ketentuannya, kalau itu diairi air hujan, diairi dengan air diesel nanti ada ketentuannya. Kemudian zakat perniagaan. Bapak ibumu itu yang kaya, ada dagangannya banyak, itu harusnya kok jilah. Untuk standar adalah emas dan perak senilai 53 juta. Itu kalau perkiraan barang perniagaan itu sudah mencapai itu harus dikeluarkan zakatnya. Ya, jadi itu ada zakat fitrah sudah saya jelaskan, zakat emas saya jelaskan. Nanti ada yang belum ya, mungkin kalian menanyakan ya tentang zakat fitrah, ada yang belum Pak, apa? Zakat fitrah itu apa Pak? Zakat fitrah itu makanan yang mengenyangkan. Ya, tadi belum disampaikan. Zakat fitrah itu uang bolehkah Pak? Ngono. Boleh. Itu kalau disebutkan adalah dikiaskan. Jadi
makanan yang mengenyangkan kalau kita langsung kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di lingkungan kita adalah 2,7 kilogram. 2,5 terlalu minim. Wong sekarang itu tidak ada orang miskin kok. Jangan 2,5, 3 sekalian boleh. Minimal 2,5. Jadi jangan kamu bayar yang minimal, jangan. Bayar 3 kilo itu ya. Beras milih yang bagus. Jangan beras jatah itu yang apek itu jangan. Itu untuk membersihkan jiwa. Jadi jiwamu itu apek nanti kalau tidak milih yang bagus gitu. Boleh dengan uang senilai beras itu. Beras harganya misalnya 12, ambil yang mahal 12 kali 2,5 nanti dihitung sendiri gitu ya. Itu tentang zakat fitrah. Pembagiannya atau hukumnya ya, waktunya ya, waktu itu ada waktu yang afdol, ada waktu yang mubah. Kalau zakat fitrah itu waktu yang mubah. Waktu yang sudah diperbolehkan itu memasuki bulan Ramadan itu sudah boleh untuk melaksanakan zakat fitrah. Jadi kalian kalau yang ada di sekolah untuk dikoordinir gurunya bisa mulai awal Ramadan itu melaksanakan zakat fitrah. Boleh beras, boleh uang yang senilai dengan timbangannya beras. Kemudian waktu yang afdol adalah setelah sholat subuh sebelum waktu sholat id. Itu yang afdol. Tapi yang afdol untuk melaksanakan amil susah untuk mengambil itu ya. Jadi yang bisa sama jalannya kita ambil yang enak boleh. Jadi menjelang Idul Fitri itu sunnah, yang lebih enak kita sampaikan pada awal bulan Ramadan. Jadi bisa menyampaikannya, menyalurkannya kepada yang hak untuk menerimanya. Anak-anak, mungkin ada pertanyaan tentang zakat fitrah atau zakat mal. Saya sudah jelaskan ya, yang fitrah itu, yang mal itu. Kemudian kalau ada pertanyaan mungkin tentang zakat fitrah, tentang zakat mal, ada belakang. Oh Siapa ya, Pak Guru? ya. Oh ya. Masih anak-anak wajib zakat. Ya tadi sudah saya sampaikan, anak-anak itu tadi saya sampaikan yang wajib zakat fitrah itu apabila di akhir bulan Ramadan sebelum matahari terbenam itu sudah lahir. Anak-anak belum balik berarti wajib zakat kan tidak? Kok tanya kok yang belum balik? Ya berarti belum balik sudah wajib zakat fitrah karena sebelum terbenam matahari di akhir bulan Ramadan dia sudah lahir. Sudah lahirnya masih itu sudah wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Gitu ya. Sakit Pak Guru. sakit wajib, bukannya sakit tidak bayar zakat. Pokoknya masih ada napasnya si ambekan itu wajib zakat fitrah. Ya. Itu zakat fitrah. Kemudian kalian dengan itu dapat mempraktekkan ya nanti dengan metode pendekatan problem based learning itu diharapkan kalian bisa mempraktekkan apa yang saya sampaikan ini ya. Yang jelas itu kamu sudah punya pengetahuan, saya tinggal nambah saja kok. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan mungkin itu bisa dilihat di mana YouTube kah begitu bisa gitu. Yang penting hari ini saat ini sudah gamblang sekali tentang zakat fitrah, juga zakat mal semua telah saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan yang lain berkaitan dengan zakat fitrah atau zakat mal. Tidak ada? Saya Pak Guru. Tidak ada ya? Saya Pak Guru. Alhamdulillah semua sudah paham. Mudah-mudahan bisa melaksanakan dengan baik. Nah, untuk itu semua sudah paham, waktunya mungkin sudah mepet ya. Untuk pertemuan berikutnya mungkin kita untuk bab yang lain. Untuk itu ini sudah selesai. Marilah supaya ilmu kita bermanfaat.
belajar kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Yuk. Terima kasih Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.